Shalom, selamat hari Minggu, dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak terkasih dimanapun saudara berada. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati serta pikiran dalam ibadah online ini, agar ibadah kita berkenan di hadapan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Disampaikan kepada seluruh jemaat semua bahwa pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Harsana. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita tapiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nanti bimbing kita Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berkati, berbakti, dan berpaut. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Hari dia
jemaat yang terkasih, marilah kita menyesal dan bertobat di hadapan Allah dengan kerendahan hati, mengakui segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mencipta yang berkuasa atas alam dan segala isinya, dan Engkau tidak pernah pangku tangan terhadap umat-Mu, melainkan mengasihi serta menyertai melalui kebaikan yang Engkau anugerahkan. Kami menyadari begitu banyak yang Tuhan perbuat kebaikan untuk dunia demi kelangsungan ciptaan-Mu. Inilah rencana kebaikan Tuhan bagi kami umat ciptaan, yang secara khusus bagi yang percaya kepadamu. Namun kami menyadari bahwa kami banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan, karena kami kurang memiliki komitmen diri dalam iman percaya kepadamu. Dan semuanya tercermin di dalam perilaku dan perkataan kami, yang hanya terbatas di bibir saja, sedangkan hati berisi penuh ambisi, kesombongan, iri, dengki, dendam, dan emosi. Lidah kami dengan mudah mengucapkan perkataan yang tidak pantas untuk menyakiti sesama, menjelek-jelekkan orang lain, dan menyebarkan fitnah. Padahal lidah ini bukan untuk memprovokasi, melainkan memberikan semangat bagi yang keluh, lesu, dan kehilangan semangat dalam persekutuan dan peribadatan. Kami hanya berpikir untung rugi dan tidak benar-benar tulus untuk mengabdi dan melayani. Maka kami mudah mencela maupun membicarakan keburukan orang lain dan tidak mau mengakui kebaikan sesama. Kami menjadi arogansi kebenaran dan memaksa yang lain untuk mengikutinya. Maka kami mudah patah dan hilang dari pusaran persekutuan. Kami tidak menyadari kerapuhan dan keterbatasan, sehingga lari dari tanggung jawab dan kehilangan integritas iman. Karena lebih suka mencari jalan sendiri untuk menyelesaikan dan melupakan Tuhan. Kami tidak kuat di saat menghadapi badai tantangan kehidupan, sehingga dengan mudah melarikan diri. Kami telah kehilangan integritas, sehingga kami tidak memiliki konsistensi iman. Dengan iman percaya kami mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan kami sering tidak bisa menjaga konsistensi iman. Perbaharuilah iman percaya kami dari segala perilaku, pikiran, dan perkataan jahat. Ya Bapa, kami menyesal dan kerendahan hati untuk tidak mengulangi kesalahan. Tetapi Engkau selalu memberi Roh Kudus untuk selalu memperbarui hati, tetap selalu baru, dan hidup dalam keampunan. Inilah pengakuan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dalam Mazmur 130 ayat 3 dan 4 yang menyatakan demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakutin orang.
Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh berjalan, darah murah pembasuhnya, ku datang padamu. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 10. Efesus 2 4 sampai 10 demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita, juga dalam memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Jemaat, kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah surgawi, Allah dalam Yesus Kristus, kami saat ini akan menerima firman-Mu. Teranglah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalamnya kami memperoleh terang Tuhan, dan hidup kami hidup di dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 6. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 6 yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku,
dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini berjudul Pemimpin yang Berintegritas. Bacaan ini bagaimana mengisahkan tentang hamba yang menderita. Nah, hamba yang menderita ini dipanggil untuk memimpin bangsanya, walaupun mereka akan menghadapi siksaan, penderitaan, bahkan kepedihan, dan juga taruhannya adalah jiwa raganya. Dia akan mengorbankan dirinya sebagai ganti hukuman yang dipimpinnya. Dan inilah hamba Tuhan yang menderita bagian ketiga. Hamba yang menderita ini bagian pertama adalah 42 ayat 1 sampai 9 dan 49 ayat 1 sampai 12. Nah, bagian 3 ini hamba Tuhan yang menderita digambarkan sebagai murid sekaligus juga sebagai seorang guru. Tugasnya yaitu seperti di pasal 42 ayat 3 dan 7. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Itu yang akan dilakukan bagi hamba Tuhan yang menderita ini, untuk memberikan semangat bagi yang mereka mengalami keputusasaan. Dan di sisi lain dia juga akan menyatakan hukuman Tuhan, dan juga dia akan mengabarkan tentang karya Tuhan yang luar biasa itu. Sedangkan tugas hamba Tuhan di sini sebagai murid yang pertama, dia akan diberikan lidah. Nah, dalam pengertian lidah seperti pada ayat yang keempat, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Nah, lidah ini fungsinya untuk berkata-kata, untuk mengeluarkan kalimat, dan di dalamnya kalimat-kalimat itu adalah untuk memberikan semangat baru mereka yang telah kehilangan harapan, mereka yang sedang mengalami keputusasaan karena letih lesu. Pada saat itu mereka sedang mengalami pembuangan di Babel. Mereka menantikan untuk kembali. Mereka ingin pulang ke tanah leluhurnya, tetapi dia menantikan tidak kunjung tiba. Justru mereka melawan Tuhan dan mereka kehilangan harapan. Dan inilah
lidah yang diberikan Tuhan kepada murid ini untuk berkata-kata, memberikan semangat bagi orang yang letih lesu. Yang kedua, seorang murid juga diberikan telinga untuk mendengarkan perkataan sang guru. Setiap pagi yang bertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Nah, dalam pengertian kini bahwa Tuhan membuka telinga supaya murid itu mendengarkan perkataan-perkataan apa yang telah dikatakan oleh gurunya, atau mengajak supaya telinganya, supaya mereka itu hanya fokus kepada perkataan apa yang dikatakan oleh gurunya itu. Dan telinganya ini, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu dipertajam setiap pagi untuk mendengarkan suara gurunya. Jadi setiap pagi ini selalu mendengar perkataan-perkataan gurunya. Dia selalu mengasah telinganya untuk mendengar dan memfokuskan apa yang Tuhan atau guru katakan. Dan itu dilakukan setiap pagi. Dan melalui pendengaran ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, lidahnya untuk berkata-kata seperti sang guru sampaikan. Sehingga mengatakan bahwa murid ini berkata-kata seperti sang guru katakan. Tidak boleh dia melenceng dari perkataan gurunya itu. Dia harus sama persis apa yang telah dikatakan oleh gurunya itu. Itu yang harus diperkatakan. Itu yang dikatakan oleh murid itu. Yang ketiga, disinilah bagaimana murid harus taat dan setia. Itu pada ayat yang ke-5. Dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Disinilah kesetiaan dituntut. Disinilah ketaatan dituntut untuk menjalankan tugas-tugas kemuridan itu, untuk menjalankan tugas-tugas perkataan-perkataan yang telah disampaikan oleh sang guru itu. Itu yang dilakukan oleh murid itu. Sedangkan yang keempat, itulah hamba Tuhan yang menderita, itu risiko yang akan dihadapi oleh hamba yang menderita itu. Ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini risiko-risiko kemuridan itu. Ini risiko-risiko dalam menjalankan tugas-tugas kemuridan itu. Bahwa taruhan adalah nyawanya, taruhan adalah dirinya. Itu yang harus disadari, harus dipahami. Bagaimana hamba yang menderita ini, bahwa dia dengan sukacita, dia dengan sukarela untuk memberikan dirinya dicambuk, diludahi, dan dihina. Nah, jemaat, seorang hamba atau seorang murid itu harus memiliki perilaku seperti sang guru itu. Nah, bagaimana memiliki perilaku seperti seorang guru itu? Yaitu bagaimana memuliakan gurunya itu, memuliakan Tuhan itu. Sehingga di sini bagaimana dalam perkataan dan pendengarannya itu harus menyatakan perkataan guru itu. Disinilah peran murid. Nah, peran murid ini untuk mengatakan perkataan sang guru itu sebelum memuridkan semua orang. Jadi sebelum murid ini memuridkan orang, dia harus lebih dahulu, dia harus mengajar dirinya. Apakah dirinya sudah sesuai dengan gurunya itu? Baru bisa kita berkata-kata untuk memuridkan orang lain.
Nah, bisa dikatakan murid ini sebelum dia mengajar, murid ini sebelum melayani tugas-tugas seperti apa yang ditugaskan oleh sang guru, dia harus lebih dulu melihat diri, dan dia harus siap untuk dibenci, untuk dimusuhi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah bagaimana seorang murid yang harus memiliki integritas, yaitu konsistensi diri, yaitu bagaimana hidup jujur, yaitu sesuai dengan kata dan tindakan. Bagaimana seorang murid itu dia berkata-kata seperti seorang gurunya, itu juga nyata di dalam kehidupannya. Sehingga tidak bisa berbeda perkataan dengan hidupnya, tapi harus ada keselarasan, ada kesesuaian perkataan dan hidupnya itu. Sehingga bisa katakan bahwa itu nyata di dalam perkataan lidahnya, dan taat setia di dalam kehidupannya. Dan dia harus berani untuk menempuh risiko-risiko di tengah-tengah kehidupan ini. Dan itulah bagi kita semuanya. Sehingga kita bisa bertanya, siapakah yang disebut murid? Nah, di sini mengarah kepada Yesus Kristus yang bersedia untuk mengorbankan dirinya untuk memperkatakan katakan Tuhan tentang keselamatan itu, untuk memimpin bangsa-bangsa, untuk memberikan semangat bagi yang kehilangan harapan, mereka yang telah letih lesu. Dan itulah pandangan kita arahkan di dalam Yesus Kristus itu, yang kita sebentar lagi kita akan sambut untuk kedatangannya. Nah, tinggal bagaimana kita. Kita ini juga adalah murid-murid Kristus. Kita juga harus memiliki integritas yang tinggi. Perkataan dan hidup kita harus sesuai dengan sang guru, yaitu seperti Yesus Kristus itu. Baik perkataan dan pendengaran kita juga harus seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita selalu mempertajam telinga kita untuk mendengarkan perkataan-perkataan Kristus, sehingga bagaimana telinga kita hanya untuk mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Dan kita harus siap untuk menerima risiko-risiko ini, seperti seorang hamba yang menderita itu. Walaupun dicaci, walaupun diludahi, walaupun dia cambuk, dia harus berani untuk menanggungnya. Nah, kondisi-kondisi itu bisa kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Kondisi-kondisi itu bisa menjemput kita, sehingga kita kehilangan tujuan dan arah tugas tanggung jawab kita selaku murid Kristus. Kita bisa lari di saat kita terjepit. Kita bisa hilang di saat kita terhimpit. Nah, dalam situasi kondisi seperti harus kita sadari bahwa kita tidak boleh kehilangan arah dan tujuan hidup kita selaku orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus tetap menjadi murid-murid Yesus yang berikan lidah untuk berkata-kata, untuk memberikan semangat bagi orang lain. Dan telinga kita harus kita hanya mendengarkan suara Tuhan. Jangan kita mendengarkan suara-suara yang tidak jelas. Jangan kita suka mendengarkan berita-berita burung yang tidak baik. Tapi bagaimana kita mengasah telinga kita untuk selalu mendengarkan suara Tuhan, perkataan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang harus kita kerjakan. Dan melalui pendengaran kita dan melalui perkataan kita, bagaimana kita mengatakan perkataan sang guru itu. Disitulah kita mampu menjumpakan perkataan-perkataan guru itu dengan sesamanya. Jadi perkataan-perkataan guru itu bisa kita lakukan dan kita jumpakan dengan saudara-saudara kita, sesama kita, melalui perkataan, melalui hidup kita. Dan itulah tugas kita, untuk menjumpakan perkataan-perkataan guru itu. Dan untuk menjumpakan ini bukan pekerjaan yang gampang.
banyak risiko-risiko yang dihadapi, banyak tantangan rintangan dihadapi. Mungkin kita ditolak, mungkin kita dihina, tapi kita tidak boleh kehilangan arah dan kita tidak boleh kehilangan iman. Kita harus tetap memiliki integritas yang tinggi tentang iman kita, yaitu untuk menjumpakan perkataan-perkataan Tuhan tentang keselamatan itu di dalam diri Yesus Kristus itu di tengah-tengah kehidupan saat ini. Dan itu tugas kita bersama. Dan itu tugas kita di tengah-tengah persekutuan Jemaat GPIB Penabur Solo ini. Kita diberikan tugas untuk selalu mempertajam telinga kita dan kita selalu berkata-kata seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dan itu harus nyata dalam kehidupan kita, dan hidup kita harus selaras dengan perkataan dan perbuatan kita, supaya kita memperjumpakan itu menjadi nyata, sehingga kita mampu mengajar dan melayani, supaya semua orang itu menjadi murid Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami iman di sepanjang jalan hidup, untuk membantu masuk rumah-Mu. Biarlah hikmat iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Biar ditekan duka dan beban, bagi kami dan sesama, oh berilah ketabahan dan tunjukkanlah akhir yang cerah. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk dan kita akan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Allah surgawi, Allah dalam Yesus Kristus, Bapa surgawi, kami saat ini berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, berkati khususnya bagi GPIB di mana berada. Bahkan jemaat-Mu GPIB Penabur Solo mampukan untuk menjalankan tugas-tugas, membawa kabar baik bagi semua orang. Berkati seluruh presbiter, bahkan yang bertugas organis, kantoria, bahkan yang lain, itu juga dengan terus jujur untuk melakukan pelayanan seturut kehendak Tuhan. Dan berkati jemaat-Mu ya Allah, bahkan di masa-masa pandemik COVID-19 ini Tuhan berkati semuanya. Berikan juga kesehatan, kekuatan, bahkan dalam karya pekerjaan juga Tuhan mendatangkan berkat-berkat di tengah kehidupannya. Tuhan akan terus membangun iman percaya jemaat-Mu. Tuhan bangun kebersamaan, kerukunan, kekompakan, jauhkan dari iri, benci, dendam, kesombongan. Terus Tuhan berikan semangat di tengah-tengah kehidupan kebersamaan ini ya Allah.
Bahkan juga berkati baik yang ada di Induk ini, bahkan di Ngoresan, khususnya juga yang di Sambi. Tuhan berkati semua ya Allah. Bahkan juga berkati seluruh jemaat-Mu, baik anak-anak kami yang masih balita, yang dalam pendidikan, bahkan juga yang mencari pekerja, bekerja, yang mencari teman hidup, bahkan menantikan seorang anak. Kaum PKL, Tuhan berkati semua ya Allah di tengah-tengah kehidupannya. Bapak, kembali lagi kami berdoa juga Tuhan, rencana selanjutnya Tuhan berkati, bahkan seluruh jajaran pelayan-pelayan-Mu Tuhan berkati semua ya Allah yang terlibat di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu GB Penabur. Bapak, kami mendoakan juga rencana-rencana selanjutnya gereja-Mu ya Allah agar boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami juga mengucap syukur kami boleh melalui minggu lalu bersama dengan Tuhan. Dan kami akan masuk ke minggu ini, Tuhan pimpin tuntun kami agar kami masuk ke minggu ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu, Tuhan berkati mereka yang bergumul, kami mohon terang Tuhan. Bagi mereka yang bersuka cita, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran juga Tuhan berkati semua ya Allah. Khususnya bagi mereka yang lemah, yang sakit, yang masih dalam pemulihan, khususnya juga bagi Bapak Soekarto, Saudara Daniel Peri Tri Pranoto, Bapak Alasan Lomban Tobing, Oma Agustina Katara Harjo, Bapak Abraham Sunarso, Oma Rika Supali, Ibu Tukiem, Ibu Nur Timur Paindongan, Ibu Din Hadiah, bahkan yang lainnya juga Tuhan berkati ya Allah. Tuhan akan terus mendampingi, Tuhan akan memberikan semangat bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kesehatan. Tuhan akan terus menjumpai setiap saat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tapi Tuhan selalu bersama-sama di dalam kehidupannya. Tuhan juga bergumul bersama-sama. Sehingga melalui campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan yang dilakukan oleh upaya-upaya keluarga, itu menjadi saluran kekuatan kesehatan. Bahkan juga keluarga telah memberikan juga kesabaran dan hikmat dan cinta kasih Tuhan. Kembali Bapak, kami mendoakan bangsa negeri kami Indonesia. Berikan pimpinan tuntunan para pemimpin negeri ini, Presiden Joko Widodo, sehingga sampai pemimpin daerah, sampai KRT juga melayani dengan sungguh-sungguh untuk membawa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan Indonesia ini ya Allah. Satukan negeri ini, saling bahu-membahu untuk melawan ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan, bahkan COVID-19 ini, sehingga negeri ini segera terbebas ya Allah. Bapa, jauhkan dari orang-orang yang berpikir dan bertindak jahat untuk menghancurkan negeri ini. Tolong berikan kesadaran-kesadaran Bapa. Bahkan mereka yang ingin menghalang-halangi untuk perizinan pembangunan gereja, tolong Tuhan berikan kesadaran mereka, agar mereka menyadari sehingga mereka dengan sukacita untuk mendukungnya di dalam perizinan pembangunan gedung gereja. Kami berdoa bagi saudara kami yang mereka saat ini sedang mengalami kesusahan dalam peribadahan juga Tuhan berkati semua Bapa. Bapa, di dalam masa-masa nanti kita sudah mendekati pilkada, tolong Tuhan persiapkan semua dengan baik, aparat, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan kota Surakarta, agar kami boleh memilih sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan petunjuk dan kehendak Tuhan, sehingga pemimpin nanti yang kita pilih sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk TNI Polisi, bahkan juga tenaga sukarelawan, bahkan juga tenaga medis, Tuhan berkati semua Bapa, agar mereka kuasai dengan kuasa-Mu, agar mereka tetap sehat, lindungan dan tangan Tuhan terus menyertai di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Bapa, kami berdoa bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang mengalami kepedihan, Tuhan juga kuatkan. Mereka yang berusaha, tolong Tuhan berkati. Tolong Tuhan jauhkan semua dari perbuatan tindakan yang melawan hukum. Bapa, kembali kami serahkan hidup ini. Tolong Tuhan mampukan kami untuk mempertanggungjawabkan hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan, baik di dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami setiap hari. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Berilah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat.
yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan, doa syukur secara berbalasan. Segala pujian dan syukur hanya kami naikkan kepada Tuhan Yesus Bapa di surga. Kami menyadari bahwa yang diperoleh di dunia untuk dinikmati berasal dari kasih karunia berkat-Mu. Kami kembali bersyukur memberikan persembahan berupa uang ini agar Engkau menyucikannya dan menjadi layak di hadapan-Mu. Kami memohon semoga persembahan ini dipergunakan untuk menjalankan pelayanan gereja dan juga menjadi saluran berkat Tuhan di dunia. Dan ajarkanlah kepada kami terus-menerus untuk mengerti bersyukur dalam segala hal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta jemaat, ibadah hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta, Minggu 15 November 2020. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya ibadah Minggu kita hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih yang bermaksud atau terpanggil menjadi warga jemaat GPIB Penabur Surakarta dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja pukul 9 sampai dengan 17 WIB. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 15 November sampai dengan 21 November 2020 kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 7.30 atau satu kali ibadah. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah Minggu tatap muka, masih dilayani ibadah melalui streaming. Apabila ada perubahan jadwal ibadah tersebut, akan segera disampaikan kepada jemaat. Perjamuan kudus.
akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus pada yang pertama pada hari tanggal Minggu Advent pertama 29 November 2020 di induk atau pusat, pada hari atau tanggal Minggu Advent kedua 6 Desember 2020 di Bajem Ngoresan, pada hari atau tanggal Minggu Advent ketiga 13 Desember 2020 di Pos Pelkes Sambi. Yang mengikuti ibadah streaming mohon menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pandemi COVID diharapkan kepada segenap jemaat yang hadir pada ibadah minggu di gereja agar supaya berkenan selalu mengisi daftar hadir. Hal ini untuk kepentingan bersama dalam mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Terima kasih. Persiapan majelis jemaat untuk ibadah minggu dilaksanakan tiap hari Minggu pukul 18 WIB bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Alih tugas pendeta. Dalam rangka alih tugas pendeta datang dan pergi, gereja membutuhkan dana sebesar sekitar 31 juta rupiah. Oleh karena itu, diadakan penggalangan dana dari jemaat melalui amplop dan kotak khusus. Diharapkan partisipasi segenap jemaat untuk mengambil bagian. Terima kasih. Warta keuangan bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahannya, silakan masukkan di kotak persembahan di gereja. Gereja tetap dibuka. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan jemaat tamu yang sudah memberikan persembahan di gereja maupun melalui Bank Niaga atau Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat hari ini atau dikirim lewat pesan WA melalui korsek-korsek. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas juga mengucapkan terima kasih kepada organis kantoria, operator slide yang telah ambil bagian dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Lain-lain, menari untuk Indonesia. Mengundang penari atau pemuda-pemudi GPB Penabur Surakarta untuk berpartisipasi dalam acara tersebut pada Sabtu 21 November 2020 di lapangan softball Manahan. Informasi selengkapnya hubungi Sekretariat Gereja. Demikian Warta Jemaat hari ini, kami mengundang jemaat untuk hadir di ibadah tatap muka pada hari Minggu dan mengikuti ibadah streaming mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri, kembali dan pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah murid-murid Kristus untuk mengatakan perkataan Kristus di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.